Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di Periklindo Electric Vehicle Show yang berlokasi di G-Expo Kemayoran. Ajang internasional ini berlangsung dari tanggal 29 Maret hingga 4 April 2025. Tunggu apa lagi? Yuk kita lihat-lihat. Ya pemirsa, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia memang mengalami peningkatan. Data dari Indonesia Battery Corporation pada tahun 2024 mencatat bahwa penjualan kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 40.000 unit atau mengalami peningkatan sekitar 200% dibandingkan periode sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 13.000 unit. Oleh karena itu, untuk lebih memboost penjualan kendaraan listrik di Indonesia, hadirlah ajang ini yang juga menggandeng sekitar 130 produsen dari seluruh dunia, yang mana beberapa diantaranya merupakan karya anak bangsa. Salah satunya adalah yang saya tumpangi saat ini. Ya, ini merupakan mobil off-road dari perusahaan asli Indonesia yang bernama PT Mobil Anak Bangsa, di mana mereka menyasar pasar komersil. Dan bukan hanya mobil ini, saat ini MAB juga sudah memiliki beberapa truk listrik hingga motor listrik. Perlu diakui, pameran otomotif ramah lingkungan ini pun menyoroti kendaraan listrik komersil sebagai primadona baru, melampaui dominasi kendaraan-kendaraan penumpang seperti tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, selain MAB, ada pula produsen bus Kalista, Prestige, hingga Wuling yang mulai masuk ke pasar komersil. Ya, perusahaan asal China ini meluncurkan Wuling EV Van, yang menjadikannya model EV keempat yang mengaspal di Indonesia. Nantinya, Wuling EV Van ini akan tersedia dalam dua pilihan model, yakni bus kecil dan blind van. Namun memang, dalam PEVS 2025 ini ada pula produsen-produsen mobil listrik yang kita sering dengar namanya, seperti Hyundai, MG, BYD, Chery, BMW, hingga DFSK, yang semuanya berada di hall B3 dan C3. Menariknya, tidak mau kalah dengan Wuling, DFSK juga resmi meluncurkan SUV listrik terbarunya, Series 3 yang menyasar masyarakat urban dan profesional yang mengutamakan efisiensi dan ramah lingkungan. Sementara itu, produsen EV China lainnya, BYD justru memamerkan pencapaiannya, di mana BYD pamer penjualan dengan menguasai 50% pangsa mobil listrik di Indonesia. Ya pemirsa, setelah saya muter-muter, ternyata untuk kendaraan roda 4 masih belum ada pendatang baru, namun berbeda halnya dengan kendaraan roda 2, di mana ada Lucia dan Shinski yang baru di tempat ini. Lucia, produsen motor listrik yang baru mengaspal di Indonesia ini menjajakan motor dan mobil roda 3 yang bisa dibawa pulang dengan harga yang sangat murah, yakni dari 135 hingga 315 dolar AS saja. Atau kalau diterjemahkan ke rupiah, hanya 2 hingga 5 juta saja. Sementara itu, Shinski, produsen yang juga berasal dari China ini membawa dua jenis kendaraan ke Indonesia, yakni Shinski Mojo Classic, sebuah kendaraan roda 4 yang nantinya bisa menjadi pesaing Wuling REV, serta jualan utamanya, motor hyper dengan harga yang cukup affordable, yakni hanya 15 juta rupiah. Namun selain dua brand tersebut, ada pula sejumlah pemain lama yang juga menunjukkan kebolehan di ajang ini, seperti Honda dan juga Kawasaki. Dengan berbagai produsen yang didatangkan, PEVS tahun ini pun ditargetkan akan dikunjungi sekitar 4.000 pengunjung dan dapat membukukan transaksi hingga 400 miliar rupiah. Menarik banget ya pameran mobil ini. Saking banyaknya pilihan, jadi aku bingung mau beli yang mana.
Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.